Hai, assalamualaikum, salam sehat. Apa kabarnya nih teman-teman, para bunda di sana? Semoga teman-teman selalu sehat ya, dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Nah, bunda-bunda nih yang sedang hamil, biasanya ada saatnya nih ya kita ngidam, pengen banget nih minum atau makan makanan yang dingin, es gitu ya. Apalagi kalau cuaca lagi panas banget nih, rasanya pengen banget minum es. Pernah denger nggak ada yang mengatakan kalau ibu hamil nih nggak boleh minum es dok, karena makan es ini bisa menyebabkan gangguan pada janin, janinnya bisa sakit nih. Kira-kira bener nggak tuh? Dan kira-kira apa yang terjadi apabila ibu hamil ini mengkonsumsi es? Ayo kita bahas di video berikut ini ya bun. Bumil itu kadang suka banget nih ngidam atau pengen makanan dan minuman yang biasanya nggak suka dikonsumsi ya. Itu entah kenapa memang seperti itu. Termasuk minum es atau ngemil es batu bahkan. Ada yang menahan keinginan tersebut karena menilai kalau es batu itu memiliki pengaruh yang buruk pada janin. Karena memang mungkin sebagian besar dari mereka itu pernah mendengar bahwa minum es saat hamil itu bisa menyebabkan janinnya itu sakit atau terlahir dengan ukuran yang besar, big gitu ya, di atas rata-rata nih. Nah, kira-kira gimana nih bun? Bener nggak tuh? Jadi ya bun, nih faktanya belum ada nih penelitian yang membuktikan efek negatif minum es pada ibu hamil. Yang artinya kabar gembira ya buat para bumil, boleh banget kalian untuk mengkonsumsi atau minum air es. Paling hanya akan menimbulkan sensasi ngilu nih pada gigi gitu ya, apabila giginya memang gigi sensitif. Apalagi kalau cuaca sedang terik, sedang panas gitu ya, minum es, makan es itu memang jadi pelepas dahaga banget. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah jika keinginan ini seperti memaksa atau sampai nggak tertahankan, itu bisa saja ya menimbulkan gangguan kesehatan. Apalagi jika esnya ini dikonsumsi secara berlebihan dan sering. Yang pertama itu bisa menyebabkan yang namanya pika. Pika ini apa? Pika ini gangguan makan yang buat seseorang ingin mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak bergizi sama sekali. Sedangkan pada ibu hamil perlu banget kan konsumsi makanan yang tinggi gizinya untuk kesehatan ibu dan janin. Selain es batu ya, si pika ini juga bisa membuat para bunda ingin makan makanan yang bukan makanan gitu ya, seperti tanah lah, ada loh batu, kemudian beras harusnya dimasak dulu, arang, tepung dan berbagai macam. Dan ini kondisi yang sangat butuh bantuan ya kalau memang sampai terjadi hal seperti itu. Ada beberapa memang faktor yang mempengaruhi terjadinya pika pada ibu hamil. Di antaranya adanya stres, gangguan emosional, atau mungkin gangguan obsesif kompulsif (OCD). Itu juga dinilai sebagai faktor resiko pika pada ibu hamil. Dan juga termasuk ya bisa membuat ibu hamil itu keinginan besar sekali untuk mengkonsumsi es. Nah, masalah kesehatan yang kedua yaitu adalah anemia. Menurut Harvard Health gitu ya, keinginan mengunyah es batu yang tidak tertahankan itu bisa saja menyebabkan yang namanya anemia defisiensi zat besi. Sedangkan selama kehamilan, wanita ini memang udah lebih fisiologis nih ya, beresiko mengalami yang namanya anemia defisiensi zat besi ini akibat terjadinya hemodilusi nih namanya. Jadi emang agak encer ya istilahnya tuh si darah ibu ini. Jadi zat besinya berkurang fisiologisnya. Dan memang pada saat hamil ini kebutuhan zat besi harian itu meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan sebelum hamil. Karena kan memang ya zat besi ini sangat dibutuhkan sekali nih untuk ibu, untuk janin, dan merupakan salah satu zat gizi yang sangat penting selama masa kehamilan, salah satunya adalah zat besi. Ada beberapa teori nih yang menyebutkan bahwa mengunyah es batu itu bisa meningkatkan pasokan darah ke otak sehingga bisa menyamarkan gejala anemia. Itu juga ada teorinya. Kemudian kalau dibiarkan terus-menerus, masalah kesehatan seperti pika dan anemia ini bisa sekali mengganggu asupan gizi ke janin yang sedang kita kandung. Dan ketika kebutuhan gizi janin itu tidak terpenuhi, otomatislah perkembangan janin bisa terganggu, bun.
Jadi kapan nih dok? Sekarang ini cuaca lagi panas banget nih. Ibu hamil boleh mengkonsumsi es atau minum es. Jadi Bu Mil boleh aja minum es kapan aja. Asalkan sedang tidak mengalami sakit, tidak flu, tidak batuk, tidak sakit tenggorokan, giginya nggak ngilu gitu ya. Atau memang ada kondisi-kondisi yang diindikasikan oleh dokter kalian untuk mengkonsumsi es. Misalnya nih, biasanya kalau janinnya kecil, biasanya dokter menyarankan untuk mengkonsumsi makanan yang agak manis, boleh gitu ya. Salah satunya kan es krim, es teler, dan segala macam es lah gitu Bun. Dan yang paling penting, jika ingin mengkonsumsi air es tersebut, pastikan es batunya itu dibuat dari air matang, air yang bersih, kalau bisa bikin sendiri. Hindarilah mengkonsumsi yang namanya es teh. Karena es teh ini atau yang mengandung kafein gitu ya, es kopi, itu bisa mengganggu penyerapan atau absorpsi ya dari zat besi. Sehingga makanan yang dikonsumsi yang tinggi zat besi tadi, itu penyerapannya sulit oleh tubuh karena si teh atau kopi. Jadi sebaiknya minum dengan air putih aja. Dan usahakan makan dan minuman es batu ini yang dibuat dari es ini dibuat sendiri di rumah, jadi tahu kebersihannya. Dan biasakan juga membawa air minum sendiri nih saat berpergian, walaupun air es misalnya gitu. Dan kalau memang ingin membeli minuman yang dalam kemasan, pastikan dulu ya botolnya itu masih tersegel rapi, nggak kadaluarsa, terus nggak ada aroma-aroma kayak mohon maaf bau tikus lah dan segala macam, entah kardus penyimpanannya kurang bersih misalnya, itu terkena pipisan dari tikus, itu bisa menyebabkan penyakit yang berbahaya, salah satunya leptospirosis dan lain-lain. Kemudian minum es atau es batu yang tidak mengandung gula atau zat kimia tambahan, itulah yang disarankan. Jadi intinya boleh aja, yang penting diketahui kondisi bunda sendiri gimana atau konsultasi dulu nih ke dokternya. Yang paling penting ya, bundanya waktu hamil tuh harus happy, jadi makannya banyak, janinnya sehat, dan suami juga enak nih, keluarga juga bahagia. Terima kasih ya Bun yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe channel saya Dr. USP. Kalau punya pertanyaan boleh silakan komen di bawah. Wassalamualaikum.